Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 咚个隆咚锵，咚咚个隆咚锵咚锵，生意同四海呀。咚个隆咚锵，咚咚个隆咚锵咚锵，财源大三江啊！新年来喽，新年来喽。 Sahabat-sahabat Kristus, meskipun sudah lewat sehari, namun kepada yang merayakan tahun baru Imlek, izinkanlah saya untuk mengucapkan Sin Yen Kuele. Bagi yang belum tahu artinya, saya beritahu bahwa Sin Yen artinya tahun baru, Kuele artinya bahagia. Jadi jika digabung artinya selamat tahun baru, semoga bahagia. Teriring doa semoga di tahun baru ini bertumbuh juga harapan baru di dalam menghadapi masa depan yang penuh rintangan. Pada hari raya Imlek, biasanya sejak pagi banyak orang sudah mulai benyen, yaitu pergi berkeliling untuk saling mengunjungi. Mula-mula mereka akan mengunjungi kerabat dekat lebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan ke segenap handetolan untuk saling mengucapkan Gornien Hao, yaitu ucapan selamat tahun baru di dalam bahasa Mandarin. War artinya rezeki, Nien artinya tahun, dan Hao artinya bagus atau baik. Jadi Gornien Hao memiliki arti selamat tahun baru, semoga rezekinya bagus. Ucapan yang formal dan lebih tepat untuk diucapkan kepada orang-orang secara umum adalah Sin Yen Hao, yang memiliki arti selamat tahun baru, semoga menjadi tahun yang bagus. Selain itu ada juga yang mengucapkan Gong Si Fat Choi. Meskipun ucapan ini sejatinya bukan merupakan ucapan selamat tahun baru, tetapi sekedar ucapan pengiring sebagai doa bagi sesama rekan bisnis, karena memiliki arti selamat semoga cepat kaya. Dari kata gongsi artinya selamat dan fatcoy artinya berkembang menjadi kaya. Jadi jelas bahwa jika berkaitan dengan tahun yang baru, maka apapun ucapannya selalu berisi doa atau harapan supaya di tahun yang baru ada keselamatan, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Sudah tentu doa atau harapan semacam itu merupakan hal yang baik untuk diucapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Selain itu, pada perayaan tahun baru Imlek, biasanya kita juga sering melihat banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mengenakan pakaian berwarna merah. Hal ini dikarenakan menurut tradisi Cina, warna merah merupakan warna yang membawa keberuntungan dan sekaligus juga melambangkan sukacita. Itulah sebabnya ada juga tradisi membagikan angpao, yaitu bungkusan kertas berwarna merah berisi uang dari orang tua kepada anak-anaknya maupun anak-anak kerabatnya. Dengan doa atau harapan supaya anak-anak tersebut mendapat rezeki yang berlimpah di tahun yang baru. Pada awal tahun yang baru ini saya juga berniat membagikan angpao. Namun berhubung saya
tahu bahwa kalian sudah bukan anak-anak lagi, maka niat tersebut saya batalkan dan angpaunya saya kantongi lagi. Sebagai gantinya, saya akan membagikan janji firman Tuhan, yaitu harta surgawi yang melebihi segala angpau di dunia ini. Sahabat-sahabat Kristus, persis sama seperti awal tahun baru menurut kalender Masehi, maka pada awal tahun baru menurut kalender Cina ini, kita juga masih diperhadapkan berbagai masalah berkaitan dengan bencana pandemi virus corona dan mutasinya. Bahkan bencana-bencana lain pun tidak kalah garang, ikut-ikutan menambah beban masalah. Bencana gempa bumi, erupsi gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Rasa-rasanya hari-hari berlalu dalam kegalauan dan hidup terasa semakin berat, tidak tertanggungkan. Sehingga kita merasa kecut dan tawar hati. Mengapa kecut dan tawar hati? Bukankah kita memiliki Allah yang berjanji untuk menyertai umatnya? Oleh karena itu, persis sama seperti janji penyertaan Tuhan Allah kepada Yosua, maka demikian juga janji penyertaan yang sama ditujukan kepada setiap kita, umat perjanjian yang dikasihinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9. Tentu saja janji penyertaan Tuhan ini berkaitan erat dengan suasana hati Yosua yang sedang galau menghadapi masa depan yang dirasanya begitu berat dan tidak tertanggungkan. Mengingat bahwa dirinya masih muda tetapi harus memikul tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel yang keras hati dan tegar tengkuk selepas Musa menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada dirinya. Berdasarkan konteks peristiwanya, maka kita tahu bahwa janji penyertaan itu disampaikan Tuhan kepada Yosua sesudah Musa mati. Yosua pasal 1 ayat 1. Dan sebagai penerus kepemimpinan Musa, Yosua mengemban tugas untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju negeri yang sudah dijanjikan Tuhan akan menjadi milik mereka, yaitu tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat 2 dan 4. Apabila membaca Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 dan pasal 14 ayat 1 sampai 9, maka kita mengetahui bahwa dari 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai keadaan tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Sedangkan 10 pengintai yang lain justru merasa gentar, lalu membesar-besarkan masalah, menyebar cerita horor bernuansa teror ke seluruh bangsa dengan mengatakan bahwa orang-orang di sana merupakan bangsa kanibal, pemakan orang, dan tentu saja lebih kuat karena perawakannya tinggi-tinggi, keturunan raksasa, sehingga bangsa Israel seperti belalang di hadapan mereka. Jadi kegalauan hati Yosua jelas bukanlah karena berhadapan dengan bangsa musuh, melainkan dengan bangsanya sendiri yang telah termakan kabar bohong dari 10 pengintai penyesat itu. Sehingga mereka bersungut-sungut dan mengeluh, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Kita tentu saja maklum
Jika Yosua merasa kecut dan tawar hati terhadap sikap bangsanya yang tidak menunjukkan kualitas iman sejati di dalam Tuhan, yang sudah menunjukkan penyertaannya sejak mereka keluar dari tanah Mesir dan di sepanjang perjalanan selama puluhan tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jika pada zaman kepemimpinan Musa pun mereka berani memberontak dan berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bilangan pasal 14 ayat 4. Apalagi kepada Yosua yang masih muda. Jadi mengingat hal itu rasa-rasanya wajar jika Yosua merasa kecut dan tawar hati. Tuhan yang Maha Tahu pasti tahu bahwa Yosua sedang kecut dan tawar hati. Oleh karena itulah, untuk menguatkan hati Yosua, maka Tuhan berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Sahabat-sahabat Kristus, melihat masa depan yang dipenuhi rintangan dan tantangan serta ketidakpastian, mungkin membuat kita merasa kecut dan tawar hati. Namun percayalah, janji penyertaan Tuhan kepada Musa dan Yosua juga berlaku bagi kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi, janganlah kecut dan tawar hati.